الحمد لله جعلنا أمة وسطا وأكرمنا بالعبادة والتقوى أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الذي أنعم علينا بأرسال حبيبه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى والمنتقى اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم المبعوث لإتمام المكارم الأخلاق وسعادة القصوى وعلى آله وأصحابه الذين تبعوا طريقة الهدى أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقواه فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah SWT. Takwa dalam arti melihara diri dari segala bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, yakni dengan mentaati dan mengerjakan semua perintah-perintah Allah serta meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Juga takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal saleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, adalah merupakan pencerminan imannya terhadap Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, "Badirul bi a'mali salihati fasatakunu fitanun ka qita'il lail al-mudlimi yusabihur rajuli mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusabihu kafiran yabiutinahu bi'arati minad dunya." Yang artinya, bergegaslah menjalankan amal-amal soleh, sebab akan terjadi berbagai fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Di saat itu orang yang pada pagi harinya beriman, kemudian sore harinya menjadi kafir, dan pada sore harinya dia masih beriman, kemudian pada pagi harinya menjadi kafir. Dia jual agamanya dengan harta benda, dengan kemewahan dunia. Fitnah adalah perkataan atau ucapan-ucapan yang bermaksud menjelek-jelekan orang lain sehingga bisa menodai nama baik dan merugikan kehormatannya. Biasanya fitnah ini digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena maksud-maksud tertentu. Kebanyakan maksud itu timbul dari dorongan ambisi yang ditiupkan oleh setan melalui hawa nafsunya. Orang-orang yang seperti ini disebut sebagai orang-orang yang ambisius. Dengan sifat ambisius ini, orang lalu menyebarkan fitnah untuk menodai nama baik atau kehormatan seseorang. Bila fitnah dapat diterimakan oleh orang banyak, pasti akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tak diinginkan yang menimpa orang yang difitnah. Tentu orang yang difitnah akan menjadi bingung karena apa yang difitnahkan kepadanya sama sekali atau belum atau tak pernah dilakukan. Tetapi karena begitu lihainya orang yang memfitnah, akhirnya fitnah itu seakan-akan benar-benar terjadi. Maka suramlah nama baik orang yang difitnah dan jatuhlah harga diri dan kehormatannya di hadapan masyarakat umum. Kalau kebetulan orang yang difitnah itu sebagai seorang pemimpin, maka jatuhlah kepemimpinannya. Dan kalau yang difitnah sebagai guru, maka hilanglah kewibawaannya sebagai guru. Dan kalau difitnah itu menimpa pada suami istri, maka akan goyahlah kehidupan rumah tangganya. Begitulah seterusnya, sehingga benar-benar fitnah sangat kejam dan lebih kejam dari pembunuhan.
Firman Allah, wal fitnatu asaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Karena begitu kejamnya fitnah, maka umat Islam diperingatkan oleh Allah agar tidak melakukan fitnah. Orang yang melakukan fitnah diancam oleh Allah SWT dengan siksaan yang amat pedih. Allah SWT berfirman, wattaqu fitnatul la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annahu syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Kaum muslimin rahimakumullah, fitnah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW diibaratkan sebagai malam yang gelap gulita, malam yang tidak diterangi oleh cahaya apapun. Itu berarti bahwa fitnah yang bakal menimpa umat manusia kelak bukan sekedar fitnah, melainkan merupakan bencana yang menyesatkan. Sebab malam menurut lazimnya adalah waktu yang diliputi kegelapan, sehingga bisa menyesatkan bagi siapa saja yang tidak membawa alat penerang. Jadi hadis yang disebutkan di atas merupakan suatu peringatan bagi kita semua bahwa zaman akhir akan terjadi fitnah besar yang mengharuskan kita untuk berwaspada agar jangan sampai menjadi korban fitnah itu. Adapun ciri-ciri fitnah yang bakal terjadi itu adalah adanya pengaruh harta benda dan kemewahan duniawi yang dapat menyeret seseorang menuju kesesatan. Dikatakan sesat karena pada waktu itu orang sudah tidak memperdulikan agamanya demi mengejar kemewahan dunia. Mereka sudah rela menukar agamanya, agama Islam, dengan kemewahan, dengan kemegahan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga dibayangkan oleh orang itu mudah sekali kafir. Bagi hari mukmin tetapi sore harinya menjadi kafir. Fitnah yang bakal menjadi itu bukan tidak ada sebab dan sumbernya. Sebab utama tentu saja karena kerapuhan iman yang dimiliki orang-orang yang di zaman akhir. Sedang di lain pihak usaha untuk menggelincirkan iman seseorang datang begitu gencarnya. Mereka menggunakan berbagai cara, terutama memamerkan kemewahan duniawi sebagai umpan, dan cara seperti inilah sudah terbukti dan pernah dipraktekkan oleh orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang sudah terfitnah oleh kemilauannya dunia akan lebih mudah meninggalkan agamanya. Apabila kalau dasar agama dan imannya sejak mula memang tidak kuat, maka dia akan lebih mudah terperdaya, tergeliur, dan terpana. Keterpanaannya itu mengakibatkan silo mata hatinya. Dia silo bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedang hidup di akhirat abadi adanya. Bahkan dia lupa bahwa kehidupan di dunia ini tiada lain hanyalah permainan dan penghibur yang tidak akan bisa dibawa dan dinikmati sampai mati. Sedangkan hidup di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Andai kata orang yang menyadari akan hal itu, pastilah dia akan berpikir panjang dan berhati-hati agar tidak mudah terperosok di dalam kesesatan yang dilaknati. Oleh sebab itu, jauh-jauh sebelumnya Rasulullah SAW di dalam khutbahnya beliau pernah bersabda, inna mimma akhafu alaikum yatima yufatahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku nanti adalah terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia.
kekhawatiran Rasulullah SAW mengenai umatnya yang tergelincir dalam bujukan kemewahan duniawi bukanlah hal yang dibuat-buat, karena cobaan itu sudah menyangkut kepada iman seorang. Hilangnya keimanan seorang merupakan musibah besar, di mana kalau terus dibiarkan akan menyebabkan orang mengalami kesengsaraan yang luar biasa beratnya di akhirat kelak. Padahal dibandingkan dengan kemewahan yang telah diterimanya di dunia sama sekali tidak seimbang. Kemewahan di dunia serba terbatas, sedangkan kemewahan kesengsaraan di akhirat tidak ada batasnya, bersifat abadi selama-lamanya di dalam neraka. Proses pemurtadan seseorang dengan beralih agama dari agama Islam ke agama lain memang banyak berlatar belakang karena dunia. Orang-orang seperti ini telah termakan oleh fitnah keduniaan sehingga dapat dikatakan sebagai orang-orang yang telah membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam menanggulangi datangnya fitnah yang bersumber dari kemewahan duniawi ini, Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada umatnya untuk bergegas menjalankan amal-amal soleh dan jangan menunggu dan membuang waktu. Selagi ada kesempatan, jangan dibuang percuma. Isilah kesempatan itu untuk beramal soleh. Apabila amal soleh yang bersifat wajib, sedang yang bersifat sunnah pun jangan sampai dilalaikan. Semua itu sebagai bekal bila mana datang masa yang penuh dengan fitnah duniawi. Amal soleh itu sebagai bentengnya iman. Semakin banyak amal solehnya, semakin kuat pula imannya. Tidak ada batas umur bagi orang yang ingin menjalankan amal soleh. Semenjak kecil harus sudah berlatih menjalankan amal soleh. Menjalankan sholat, puasa, membantu orang tua, belajar, dan lain sebagainya adalah amal soleh yang bagus sekali untuk diajarkan dan dibiasakan kepada anak-anak kita. Setelah mereka balik, harus mulai diaktifkan, jangan sampai lalai tanpa ada teguran. Kerap kali kita menjumpai orang-orang yang mengaku beragama Islam namun tidak aktif menjalankan kewajiban-kewajibannya. Apabila mengerjakan ibadah sunnah, bila mereka ditanya selalu menjawab santai, nanti saja kalau sudah tua. Bahkan pernah kami bertemu dengan seorang teman yang dulunya aktif menjalankan sholat, tetapi setelah kami lama berpisah, rupa-rupanya kepribadiannya berubah. Dia sudah tidak aktif lagi menjalankan sholat. Bahkan sholat Jumat pun sudah jarang dijalankan, kecuali pada waktu-waktu tertentu bila ada waktu luang. Ternyata setelah kami menyelidiki sebab utama dia meninggalkan kewajiban agamanya karena terlalu sibuk bergerak dalam usaha bisnis. Kasihan dia, sebab kemajuan yang telah dia capai dalam usaha bisnisnya dia lupa karena terbuai oleh kemilonya duniawi. Semoga orang-orang yang seperti ini insaf kembali sebelum ajal tiba. Akhirnya marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar kita dijadikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang terpelihara imannya, senantiasa takwa, termasuk orang-orang yang suka memohon ampunannya, juga menjadi golongan orang-orang yang gemar berbuat kebajikan, berguna bagi keluarga dan masyarakat, serta memperoleh janji-janji Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah mu'ayyidis sabirina bi'azizil nasri wa muyassiris syakirina lihamidi syukri wa mubaqil muhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'am wa aslama bi amrihi bima ma hakam wa abram asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntahaduhur salatan ta'iman bima fanayu wala putur wa salaman tasliman kasira amma ba'd faya ayyuhan nasu ittaqullaha inna wa amarakum bi amri bada bihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa yadal bil mu'mina min ibadihi. فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عليهم وداعي أديانهم واخرجهم من ضيق السجون إلى سعة آذانهم ولا تجعلهم فتنة للظالمين ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.